Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, Sobat The Messenger. Salam sejahtera untuk kita semua. Mengucap syukur untuk hari yang baru, kita boleh mengawalinya dengan mendengar suara Tuhan bersama Bread of Life. Mari kita berdoa sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur untuk hari yang baru, rahmat yang baru, anugerah yang baru yang diberikan kepada kami semua untuk kami dapat menikmati kasih daripada Kristus dan pertolongan daripada Tuhan dalam menjalankan setiap tugas, tanggung jawab, serta aktivitas kami sepanjang hari ini. Berkati Sobat The Messenger dengan pertolongan Roh Kudus-Mu untuk kami mengerti firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat ke-9 hingga ke-12. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 9 hingga ke-12. Demikian firman Tuhan. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri, dan bekerja dengan tangan, seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Amin. Demikian firman Tuhan yang berbahagia pada setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan setiap hari serta melakukannya dalam kehidupan kita. Tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah di tengah rutinitas kehidupan. Di tengah rutinitas kehidupan. Seorang penulis Kristen yaitu Vernon Grounds, ketika dia berusia 80 tahun, dia ditanya oleh seseorang, bagaimana keadaan hidupmu sekarang ini? Apakah kamu cukup puas? Tentu dalam usiamu yang cukup lanjut, engkau terbatas dalam segala hal. Apakah kamu puas dengan kehidupanmu? Vernon Grounds kemudian mengatakan, hidup saya cukup memuaskan. Saya puas dengan kehidupan yang saya jalani di tengah rutinitas yang saya lakukan sekarang ini. Tidak banyak yang dapat saya lakukan, ya, tetapi setiap hari saya dapat mengurus rumah, saya dapat mengurus kebun saya tetap bisa melayani di gereja. Itu membuat hidup saya merasakan kepuasan. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika kita melihat kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita, maka kita akan menyadari bahwa kebanyakan orang, bahkan hampir semua orang, mereka menjalani rutinitas kehidupan. Setiap hari mereka bangun tidur, bekerja, menjalankan usaha, mengurus rumah, bahkan melayani di gereja. Tidak ada yang tampak heroik, tidak ada yang fantastis, tidak ada seperti mujizat, tidak ada kehebatan. Semua berjalan dengan biasa-biasa saja.
normal. Berulang-ulang kita lakukan, kita kerjakan dalam kehidupan kita hari demi hari. Bernard Baruch ketika dia berusia 94 tahun, seorang negarawan dari negara Amerika Serikat ditanya, menurutmu siapa orang yang paling hebat di dunia? Wartawan bertanya, karena usianya yang cukup lanjut 94 tahun, ada banyak orang yang pernah dia kenal. Bahkan dia seorang negarawan. Pasti ada orang-orang hebat yang dia kenal, yang dia kagumi. Maka seorang wartawan bertanya, siapa orang yang paling hebat di dunia ini? Bernard Baruch tidak menyebutkan atlet olahraga yang juara. Dia tidak menyebutkan pahlawan-pahlawan negara. Dia tidak menyebutkan tokoh-tokoh orang kaya, tokoh-tokoh ilmuwan, tokoh-tokoh negarawan. Tidak. Tetapi dia menyebutkan demikian. Orang yang hebat di dunia adalah orang-orang yang setia melakukan pekerjaannya setiap hari. Orang yang setia melakukan pekerjaannya setiap hari. Seperti seorang ibu yang mempunyai anak-anak. Maka setiap hari dia harus bangun pagi, menyiapkan sarapan untuk anak-anaknya, menjaga kebersihan dan kesehatan anak-anaknya, dan kemudian mengantarkan anaknya ke sekolah, mendampingi dia bekerja, belajar. Itu yang dilakukan setiap hari dalam kehidupannya. Demikian juga seorang tukang sapu jalanan. Setiap hari dia melakukan pekerjaannya, yaitu menjaga kebersihan jalanan yang menjadi tanggung jawabnya. Inilah pahlawan-pahlawan yang tidak dikenal. Inilah orang-orang yang ketika setia melakukan pekerjaannya, banyak orang merasakan kebaikan dari rutinitas yang dilakukannya. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dan Tuhan Yesus, bagian firman Tuhan yang kita baca, Paulus juga menasehatkan kepada jemaat di Tesalonika, orang-orang percaya di Tesalonika, agar mereka, dikatakan di dalam ayat yang ke-11, anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri, dan bekerja dengan tangan, seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Paulus menekankan, meminta agar orang-orang percaya tinggal secara menetap. Tentu konteks zamannya berbeda. Pada saat itu, pada abad yang pertama, orang-orang Kristen mereka dianiaya, dikejar-kejar, akan ditangkap, sehingga sebagian besar dari mereka tinggal berpindah-pindah tempat. Tapi Paulus menekankan untuk kamu tinggal secara tetap dan bangunlah kehidupan yang tenang. Uruslah perkara-perkara, persoalan hari demi hari, dan uruslah keluargamu dengan baik. Jadi Paulus menekankan agar orang-orang Kristen menjalankan rutinitas kehidupan setiap hari dengan setia, dengan baik, dengan benar. Lakukanlah pekerjaan tanggung jawabmu. Uruslah keluargamu dan rumah tanggamu dengan baik, agar tercukupi kebutuhan hari demi hari. Dan itu semua dilakukan karena kamu adalah murid Kristus yang belajar mengasihi satu dengan
yang lain. Jadi Paulus menggarisbawahi, menekankan di dalam ayat-ayat sebelumnya, yaitu kamu sendiri telah belajar mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Jadi Paulus menekankan bahwa kita semua adalah murid Kristus yang belajar tentang kasih dari Allah. Dan itulah yang kamu terapkan, kamu nyatakan dalam rutinitas kehidupanmu. Kamu melakukan tanggung jawabmu dengan setia. Mengurus rumah tangga. Kamu mengasihi anggota keluargamu. Kamu akan bekerja sedemikian rupa. Meski berat, tetapi itu dilakukan karena kekuatan daripada Tuhan. Kamu belajar yang menjadi tanggung jawab sebagai seorang pelajar. Karena Tuhan berkehendak ada satu masa depan yang indah bagi kita yang setia melakukan tanggung jawab seorang pelajar, yaitu belajar, memperlengkapi diri untuk satu masa depan yang lebih baik. Seorang ayah, seorang ibu menjalankan peran tugas mereka setiap hari. Sang ayah setiap pagi bangun tidur, kemudian dia mempersiapkan diri untuk melakukan pekerjaannya untuk mencukupi kebutuhan di tengah rumah tangga. Dan Tuhanlah yang menolong. Seorang ibu mengurus rumah tangga, segala hal yang ada di rumah setiap hari, dengan mengingat bahwa aku melakukannya untuk kasihku kepada suami, kepada anak-anak. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita sebagian besar hidup di tengah rutinitas kehidupan. Hidup di tengah rutinitas kehidupan. Kita melakukan hal yang sama setiap hari. Tapi kiranya itu tidak membuat kita menjadi jenuh, menjadi bosan. Karena kita ingat bahwa Tuhan Allah kita yang memberikan pertolongan, kekuatan kepada kita. Satu kali anak saya, Timi, kemudian berkata kepada saya, "Pak, Timi itu sekolah masih berapa lama?" Anak saya sekarang kelas 2 SD dan berpikir, sampai kapan saya sekolah? Dia menghitung, kalau SD masih kurang 4 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Wow, masih 10 tahun Pak, masih lama. Tambah kuliah ya Pak ya, berapa tahun? 4 tahun, wah 14 tahun sekolah, kok masih lama ya? Dan kemudian membuat anak-anak acap kali menjadi malas. Kok siswi, kok masih lama ya belajarnya? Demikian juga setiap kita murid Kristus. Sebagai murid Kristus, sepanjang hidup kita belajar mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Terlebih anggota keluarga kita dan saudara-saudara seiman. Bagaimana kita menjalankan rutinitas kehidupan kita setiap hari untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ketika kita menjumpai, wah tidak ada yang istimewa, tidak ada yang heroik yang dapat kita lakukan, tidak ada perbuatan
hebat seperti mujizat yang dapat kita lakukan. Karena Tuhan Allah menghendaki agar kita semua setia melakukan pekerjaan kita setiap hari. Di tengah rutinitas kehidupan, kita tetap melihat kasih Allah yang besar dalam hidup kita, yang perlu kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Ini menjadi satu tantangan bagi kita. Ketika kita menjalani hidup kita, ada semangat. Apalagi yang dapat saya lakukan demi kebaikan orang-orang yang ada di sekitar saya. Ketika kita menyadari tanggung jawab ini, maka kita akan melakukannya dengan penuh semangat. Seperti seorang ayah, kita ketika menyadari anak saya perlu biaya untuk studi, perlu biaya untuk makan, maka ada kekuatan, ada semangat untuk bekerja setiap hari. Dan kita mengingat sebagai murid Kristus ada pertolongan daripada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur di tengah rutinitas kehidupan yang kami jalani. Tidak ada hal yang heroik, tidak ada hal yang fantastis dan hebat. Semua berjalan seperti biasa-biasa saja. Tapi sungguh Allah menghendaki agar kami murid-murid Kristus setia melakukan pekerjaan yang dipercayakan setiap hari dengan baik, dengan benar. Karena apa yang kami lakukan itu untuk kebaikan orang-orang yang ada di sekitar kami, untuk keluarga kami, untuk saudara-saudara seiman kami, untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Berkati Sobat The Messenger di tengah kejenuhan, di tengah kebosanan karena rutinitas, kami boleh diingatkan kembali bahwa Tuhan Allah menghendaki kami setia. Bahkan kami diberikan kekuatan pertolongan daripada Tuhan, belajar mengasihi kepada sesama. Itulah yang menjadi kekuatan kami menjalani rutinitas kehidupan. Berkati sepanjang hari ini dalam usaha pekerjaan kami tetap punya semangat, kesungguhan hati untuk bekerja, berusaha, dan Tuhan Yesus yang mencukupkan kebutuhan kami, membuat segala hal yang kami kerjakan berhasil. Berdoa untuk anak-anak kami yang belajar, mereka pun tetap punya semangat, punya kesungguhan hati. Berkati untuk proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik, ada komunikasi kerjasama yang baik antara guru, orang tua, dan peserta didik anak-anak kami, agar hari demi hari proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik, dan itu membekali masa depan anak kami dengan cerah. Kami mau serahkan ya Tuhan untuk setiap perjalanan yang akan kami tempuh. Tuhan Yesus yang lindungi kami, jauhkan dari segala kecelakaan, mara bahaya, dan niat-niat jahat. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, agar hidup kami senantiasa didapati ada damai sejahtera. Kami berdoa bagi kami yang sakit, lemah tubuh, Tuhan Yesus pulihkan, sembuhkan kami, berikan kesehatan, kekuatan hari demi hari, dan berikan hati yang gembira, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur untuk segala kelemahan tubuh kami. Kami berdoa bagi kami yang ada dalam pergumulan, beban berat, baik dalam usaha kami, pekerjaan kami,
kecukupan di tengah keluarga, relasi antar anggota keluarga dan rekan kerja. Tuhan Yesus, Engkau yang berikan hikmat, jalan keluar dan pertolongan kepada kami semua. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, khususnya untuk pelaksanaan pemberian vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat. Tuhan berkati untuk tahapan demi tahapan yang terus sedang dilakukan, dikerjakan. Berkati setiap tenaga medis, berkati setiap mereka yang terkait di dalam pelaksanaan program ini. Ada kerjasama yang baik beserta dengan masyarakat. Sungguh kami rindu Tuhan Yesus melalui pemberian vaksin COVID-19 ini, Kau akan campur tangan menghapuskan penyebaran virus COVID-19 ini di tengah negara kami Indonesia, dan lindungi kami, pelihara kami dengan kekuatan kesehatan daripada-Mu. Mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus senantiasa berlimpah dalam kehidupan setiap kita, sehingga di tengah rutinitas kehidupan ada kekuatan, ada pertolongan hikmat yang Tuhan limpahkan, sehingga dalam segala perkara ada sukacita di dalam Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Allah menghendaki kita setia melakukan pekerjaan setiap hari. Di tengah rutinitas kehidupan yang kita jalani, Tuhan Allah memberikan pertolongan kepada kita. Dan kita belajar mengasihi sesama kita untuk memberikan yang terbaik bagi mereka. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.